Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, Ibu Utami Nurhapsari Putri, SPSI MPSI. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan kepada teman-teman terkait dengan model dan strategi pembelajaran pada mata kuliah TILDA. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Pasyon Tarigan dari kelas PSPK 21A dan teman saya. Nama saya Yeni Sofia Purba dari PSPK 2021A. Untuk materi yang pertama yaitu analisis model pembelajaran pada mata kuliah TILDA. Nah, pada mata kuliah TILDA ini atau Teknologi Informasi dan Literasi Data, di sini terdapat model pembelajaran yang pertama yaitu Discovery Learning. Jadi Discovery Learning ini mempunyai kekuatan yaitu mahasiswa aktif dalam belajar karena dia berpikir dan menggunakan kemampuannya untuk menemukan hasil akhir. Lalu ia menemukan sendiri, jadi hasil itu yang ia temukan itu menimbulkan rasa puas. Lalu siswa memperoleh pengetahuan dan strategi penemuan. Yang keempat, strategi itu melatih siswa untuk lebih belajar mandiri. Pada Discovery Learning ini mempunyai kelemahan, yaitu penerapannya menyita banyak waktu. Lalu, tidak setiap guru mempunyai selera atau kemampuan mengajar dengan cara penemuan. Pasti ada guru yang memiliki selera mengajar masing-masing. Yang ketiga, tidak semua anak mampu melakukan penemuan. Oleh sebab itu, tidak bisa dipaksakan setiap anak itu melakukan penemuan. Yang keempat, metode ini tidak dapat digunakan untuk mengajar semua topik. Jadi ada beberapa materi atau ada beberapa topik saja yang bisa dilakukan oleh pembelajaran ini. Yang kelima yaitu kelas yang banyak mahasiswanya akan merepotkan guru dalam memberi bimbingan dan pengarahan belajar dengan penemuan. Nah, ini seperti kurangnya tenaga pendidikan, karena kalau kelasnya itu banyak siswanya sedangkan gurunya hanya satu, pendidiknya itu atau gurunya itu akan kesulitan untuk mengontrol mahasiswanya. Lalu ada opportunity atau kesempatan-kesempatan. Nah, jadi opportunity-nya itu mahasiswa dapat melatih kemampuan berpikir efektif untuk menyelesaikan suatu masalah dan dapat berpikir secara rasional. Di sini ada traits-nya atau hambatannya, seperti kelemahannya tadi itu kurangnya pendidikan atau pembimbing, sehingga peserta didik dapat kesulitan dalam memberikan arahan dan peserta didik akan kesulitan dalam proses pembelajaran. Nah, solusi atau ide yang dapat kita berikan untuk masalah ini yaitu dibuatlah tutor sebaya. Jadi dengan adanya tutor sebaya ini, kita lebih paham mengenai tugas-tugas yang diberikan. Dengan diajarinya oleh teman sebaya, kita lebih mudah menangkapnya. Dan kita bisa mengulang kembali dengan menanya dengan tutor sebaya. Yang kedua ada model pembelajaran kooperatif, di mana kekuatan dari model pembelajaran ini yaitu peserta didik dapat bertukar pikiran dan berdiskusi satu sama lain dalam sebuah kelompok yang sudah dibentuk dalam pembuatan tugasnya. Jadi pekerjaan kelompok ini juga dapat selesai dengan cepat. Adapun kelemahan dalam model pembelajaran kooperatif adalah seringkali dalam suatu kelompok itu ada yang tidak acuh dia dengan tugasnya. Jadi antara peduli atau tidak, seperti itu. Ya, opportunity-nya yaitu kesempatan kita dalam model pembelajaran ini kita bisa membentuk suatu organisasi atau teman. Jadi kita banyak teman gitu. Lalu kita bisa melatih kemampuan kerjasama kita dalam sebuah tim. Traits-nya yaitu atau hambatannya motivasi untuk ikut dalam kerja kelompok itu kurang. Lalu adanya rasa tidak lebih baik dari orang lain. Jadi kita ada rasa minder karena orang lain itu lebih baik gitu. Kenapa saya selalu seperti nggak dianggap gitu. Itu adalah hambatan pada metode atau model pembelajaran kooperatif. Jadi solusi dari masalah-masalah pada model kooperatif itu yaitu
motivasi untuk ikut dalam kelompok itu dapat dilakukan dengan menyarankan peran yang akan diberikan kepada mahasiswa. Jadi misalnya ditunjuk mahasiswanya, kamu jadi moderator atau kamu jadi penyaji satu. Oleh karena itu motivasi kita akan naik karena adanya suatu perasaan bertanggung jawab akan amanahnya. Lalu tidak membandingkan mahasiswa dengan orang lain. Nah, tidak membandingkan mahasiswa dengan orang lain itu agar mahasiswanya tidak minder. Jadi dia juga merasa dia juga merasa tidak minder untuk menunjukkan dirinya. Lalu siswa dapat mengikuti organisasi dan mencari teman yang suportif. Nah, dengan ikut organisasi, maka kita itu lebih terbuka. Nah, jika kita terbuka dan mencari teman-teman yang suportif, motivasi kita untuk aktif dalam suatu organisasi, dalam suatu kelompok itu juga meningkat dan menghilangkan rasa tidak lebih baik dari orang lain. Karena kita merasa diterima oleh suatu tim atau kelompok tersebut. Yang ketiga adalah pembelajaran berbasis masalah. Nah, model pembelajaran ini juga memiliki kekuatan, yaitu siswa memahami benar bahan pelajaran, sebab mereka mengalami sendiri proses menemukannya. Nah, jadi siswa itu benar-benar tahu bagaimana sih cara menyelesaikan masalah itu karena dia sendiri yang melakukannya. Lalu mahasiswa mampu belajar mandiri. Tentu saja pasti karena kita sendiri yang menyelesaikan masalah tersebut, makanya kita bisa belajar mandiri. Yang ketiga yaitu mahasiswa mampu menyelesaikan masalah yang ada di sekitar dan memberikan solusinya. Nah, ada masalah misalnya perkaratan. Bagaimana cara menyelesaikan masalah dari perkaratan tersebut? Mahasiswa mampu mendapatkan solusinya. Adapun kelemahan dari model pembelajaran berbasis masalah yaitu penelitian yang dilakukan kurang efektif karena menggunakan bahan-bahan sederhana. Ya, seperti sekarang ini kita pasti daring ya di rumah. Nah, dengan situasi daring seperti ini, alat dan bahan pasti terbatas. Oleh karena itu kita menggunakan alat-alat sederhana yang ada di rumah. Namun itu kurang efektif karena kurang terjamin ya hasilnya. Walaupun seperti itu, kita tetap bisa melakukan penelitian di rumah. Yang selanjutnya adalah opportunity-nya, yaitu mahasiswa dapat menciptakan produk baru. Nah, walaupun kita di rumah saja menelitinya, bukan berarti terhambat untuk menemukan produk baru. Lalu ada threats-nya atau hambatannya, yaitu kurangnya media pembelajaran seperti buku dan alat-alat praktikum. Nah, buku-buku inilah karena situasi daring mungkin perpustakaan tidak dekat atau penjual buku tidak dekat dan alat-alat praktikumnya juga tidak memadai. Oleh karena itu, dibuatlah solusi atau ide dari masalah tersebut. Yang pertama yaitu mahasiswa dapat menggunakan buku elektronik. Nah, elektronik ini bisa di-download di internet. Banyak itu di web-web atau situs yang bisa kita gunakan untuk download buku. Yang kedua yaitu mahasiswa dapat menggunakan media pendukung praktikum sederhana dari bahan alami, misalnya mengidentifikasi asam basa menggunakan ekstrak bunga dan banyak lainnya. Menggunakan bahan-bahan alami yang ada di rumah dan kita gunakan untuk media pendukung praktikum sederhana di rumah. Yang keempat adalah pembelajaran diskusi kelas. Nah, pada model pembelajaran diskusi kelas ini juga mempunyai kekuatan, yaitu pengajar dan juga mahasiswa dapat melakukan diskusi, saling bertukar pikiran, dan memberi saran untuk menambah wawasan. Nah, dalam diskusi kelas ini kita bisa bebas untuk memberi pendapat, memberikan saran, seperti itu. Lalu, diskusi dapat mengembangkan cara berpikir ilmiah. Nah, dengan diskusi kita bisa mengembangkan cara berpikir ilmiah kita. Yang ketiga yaitu memperoleh kepercayaan akan kemampuan diri sendiri. Nah, dengan berdiskusi kita bisa mengeluarkan pikiran kita, lalu menerima pendapat lagi, lalu memberikan saran kembali, lalu menerima pendapat lagi, seperti itu. Nah, itu bisa menimbulkan atau memunculkan kepercayaan diri kita
Dan juga dengan berbicara di sebuah tim, itu akan menimbulkan kepercayaan diri dan kemampuan diri kita. Adapun kelemahannya itu memerlukan keterampilan tertentu yang belum pernah dipelajari. Dan yang kedua yaitu bila diskusi kelas sudah terasa hangat, sulit untuk membatasi pokok masalah. Nah ini misalnya sudah kita batasi nih masalahnya sampai sini. Tapi kalau udah hangat, udah menggebu-gebu, pasti ada aja yang keluar dari topik masalah. Seperti itu. Lalu opportunity-nya yaitu siswa dapat belajar untuk menghargai pendapat, masukan kritik dari orang lain. Nah, di sini karena berdiskusi, kita memberi saran, kita juga memberi pendapat, kita pasti juga belajar untuk menghargai pendapat dan saran dan masukan dari orang lain. Triknya atau hambatannya yaitu mahasiswa pemalu dan juga memakan waktu yang cukup lama. Nah, mahasiswa yang pemalu ini dia malu untuk menyampaikan pendapatnya, padahal dia sudah memikirkan ini, itu, gitu. Tapi dia malu untuk menyampaikan pendapatnya. Oleh karena itu, kita bisa ambil solusi atau ide untuk model pembelajaran ini atau masalah dari model pembelajaran ini, yaitu ajak mahasiswa untuk berinteraksi terlebih dahulu. Melakukan pendekatan diri dengan mahasiswa, lalu mencarikan teman yang aktif. Oleh karena itu, kita bisa membuat suatu kelompok untuk memecahkan masalah dari atau memberikan solusi dari siswa yang pemalu itu. Kita bisa membuat suatu kelompok di mana dia akan lebih terbuka dengan teman sebayanya seperti itu. Lalu batasi topik yang akan didiskusikan. Jadi sebelum mulai pembelajaran, batasi bahwa topik yang akan dibahas adalah mengenai ini dan tidak boleh lewat dari topik itu, agar waktu yang digunakan itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Passion. Baiklah, materi yang kedua yaitu analisis strategi pembelajaran pada mata kuliah Tilda. Strategi yang pertama yaitu elaborasi. Pada strategi ini, mahasiswa dapat mempelajari bahan materi yang tersedia pada Tilda atau dari sumber pembelajaran pendukung lainnya. Strategi elaborasi ini memiliki kekuatan berupa mahasiswa menjadi lebih mudah mengingat materi yang telah diberikan dan mudah untuk mencari serta mempelajari materi yang ingin dipelajari ulang. Yang kedua, materi yang disampaikan dapat diingat lebih lama dan lebih jelas. Kemudian berikutnya, weakness atau kelemahan dari strategi ini. Terkadang pengetahuan yang sudah diketahui berbanding terbalik dengan materi yang dipelajari. Kemudian, opportunities atau peluang dari strategi ini sangat berpeluang untuk menambah wawasan tentang tingkat kebenaran suatu materi yang telah dipelajari. Apakah materi tersebut sesuai dengan pengetahuan selama ini atau tidak. Yang berikutnya, threats atau ancaman. Ancaman yang dapat terjadi pada elaborasi ini, informasi yang didapat tidak cukup untuk menjawab pengetahuan yang sudah diketahui dengan materi yang baru saja didapatkan. Nah, solusi yang dapat kami berikan sebagai penyusun yaitu melakukan diskusi dengan orang lain, misalnya guru, teman, atau bahkan dengan tutor. Maka dari itu informasi yang didapatkan akan lebih banyak. Selain itu, kita juga bisa mendapatkan informasi baru dari diskusi yang dilakukan. Kemudian strategi yang kedua yaitu organisasi. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kebermaknaan hal-hal yang baru yang terdiri dari penugasan, pengelompokan ulang, ide atau istilah menjadi sub-sub lebih kecil. Seperti belajar mandiri, mencatat, membuat CGR, CBR, atau bahkan rekayasa ide. Kekuatan dari strategi ini, yang pertama, siswa menjadi lebih mudah mengingat materi yang telah diberikan dan mudah untuk mencari serta mempelajari materi yang ingin dipelajari ulang. Yang kedua, meningkatkan ketelitian siswa. Yang ketiga, melatih kemampuan siswa dalam pembagian
atau manajemen informasi yang diterima. Sedangkan kekurangan atau kelemahan dari strategi ini dalam pembagian materi, siswa cenderung sulit menentukan poin-poin penting yang harus dibahas serta sulit dalam membatasi materi. Pada pemberian tugas, seringkali terdapat peserta didik yang tidak ikut serta dalam pengerjaan tugas tersebut. Yang ketiga yaitu opportunities atau peluang dari strategi organisasi ini. Peluang yang dapat terjadi pada strategi ini yaitu menambah pengetahuan baru, kosakata baru, serta ide-ide baru. Ancaman dari strategi organisasi ini pada pemetaan konsep rasa ingin tahu lebih dari siswa untuk mencari kata atau kalimat yang digarisbawahi untuk mendapatkan informasi itu sangat kurang, sehingga dapat menambah wawasan serta pengetahuan baru untuk siswa. Nah, solusi yang dapat kami berikan pada strategi ini, yang pertama, berdiskusi dengan orang lain. Yang kedua, membuat catatan yang lebih menarik. Yang ketiga, perbanyak membaca. Ketika menerima suatu informasi, kita akan merasa penasaran dan mencari lebih banyak informasi. Nah, menurut Psikologi Today, akan ada banyak ide baru yang bisa dikembangkan dari rasa penasaran yang ada. Yang ketiga yaitu strategi metakognitif. Strategi ini dapat kita laksanakan seperti dosen memberikan tugas rutin kepada mahasiswa, lalu dosen memberikan penilaian terhadap tugas yang telah dibuat tersebut. Kekuatan dari strategi ini yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Yang kedua, membuat mahasiswa lebih aktif saat proses pembelajaran. Yang ketiga, siswa mendapatkan kesempatan yang lebih banyak. Yang keempat, membuat siswa lebih berani dalam bertanya dan menjawab pertanyaan yang diberikan. Yang kelima, sangat membantu mahasiswa dalam memahami konsep dari materi yang sedang mereka pelajari. Sedangkan kelemahan atau weakness dari strategi metakognitif ini sulitnya dalam membuat kelompok diskusi dengan anggota kelompok yang beragam sesuai tingkat kemampuan mahasiswa agar dalam masing-masing kelompok terjadi kegiatan diskusi kelompok yang produktif. Yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Nah, peluang dari strategi metakognitif ini yaitu berupa motivasi mahasiswa meningkat dalam mengerjakan tugas dengan baik karena adanya penilaian dari dosen atau pengajar. Sedangkan ancaman atau threats, waktu yang tersedia relatif sedikit untuk melakukan pengembangan pembelajaran dan penjelasan materi. Nah, solusi yang dapat kami berikan pada strategi ini, mahasiswa dapat mencari atau belajar mandiri dan dapat menggunakan dan memanfaatkan model pembelajaran mind mapping dan mengulang agar materi yang disampaikan dapat dikembangkan lebih luas serta dapat diingat dan dipahami dalam waktu jangka yang panjang. Nah, kesimpulan yang dapat kami ambil dari analisis strategi dan model pembelajaran mata kuliah Tilda ini, yaitu pada RPS Tilda, model dan strategi pembelajaran yang digunakan sudah cukup baik, di mana RPS ini sudah mencakup penugasan, yaitu berupa penugasan individu dan kelompok, pengorganisasian tugas, adanya penilaian dari dosen, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan materi dapat disampaikan kepada mahasiswa dengan baik.